Halo guys, kembali lagi ke channel aku Maulida Rahma. Kali ini aku akan nge-review mobil all new Toyota Fortuner VRZ TRD Sportivo 2,4 automatic diesel 2020 guys. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan like, comment, share, and subscribe guys. Stay tune guys. Mobil ini dengan panjang 4,795 meter, lebar 1,855 meter, tinggi 1,83 meter, dan 2400 cc turbo diesel. Oke, dimulai dari kuncinya guys. Dimulai dari kunci pada sisi bagian depan dan belakang guys. Bagian depan tampak seperti sketsa gambar Fortuner, dan di bawah sketsa ada tulisan dengan Fortuner. Pada sisi belakang ada tombol mengunci, membuka, power vector, serta logo Toyota di bawahnya guys. Oke, kita coba guys. Mengunci, membuka, power backdoor. Buat teman-teman yang penasaran bagaimana power backdoor itu, apa kelebihan dari Toyota All New Fortuner 2020 ini? Oke, buat teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai habis guys. Stay tune. Dari tampak depan guys, di depan ini terdapat lampu, yaitu dapat lampu senja, kemudian lampu beam LED projector auto on off, dan lampu sen halogen. Kemudian pada samping sisi kanan terdapat tulisan pada sisi kanan B beam LED yang membuat tampilan lebih keren guys. Oke guys, kemudian pada bagian bawah kita lihat yaitu ada fog lamp. Terdapat cover, kemudian sedikit tampilan garnish dark chrome and lampu halogen yang lebih keren. Pada sisi bagian atas di sini ada logo Toyota Chrome, tulisan TRD warna merah, kemudian bagian kiri dan kanan garnish chrome dan dark chrome. Oke, pada bagian atas yaitu garnish dark chrome, kemudian tambahan bawah yaitu body kit. Perbedaan di antara pada Fortuner sebelumnya. Di sini ada tulisan TRD Sportivo yang berwarna abu-abu guys. Jadi ini dapat membedakan dari mobil Fortuner sebelumnya guys. Pada sisi kanan terdapat sensor serta les yang berwarna black dot yang mengcover bagian sisi bannya guys. Kemudian dan membedakan Fortuner sebelumnya yaitu pada pelek yang berwarna full black terdapat tulisan TRD dengan berwarna merah dan memiliki 6 mur di antaranya guys. Dengan ukuran ban di sini yaitu 265/60 dengan ring 18 guys. Oke guys, bagian samping guys, di sini terdapat chrome pada bagian mengikuti garis body Fortuner itu sendiri guys. Kemudian pada garis CRD dari belakang ke depan kemudian berwarna merah dan memiliki iris-iris model terbaru CRD 2020 dan TRD bertulisan berwarna putih dan Sportivo berwarna merah. Dan footstep berwarna full black guys yang membedakan mobil Fortuner sebelumnya. Oke, pada bagian spion terdapat welcome light saat kunci dibuka, lampu menyala ketika kunci maka lampu akan mati sehingga dapat memudahkan pemilik ketika membuka pintu pada malam hari guys. Kemudian pada bagian spion ini terdapat di sini lampu span halogen, kemudian terdapat chrome, kemudian black glossy dan black dot, kemudian aeropin untuk aerodinamis. Kemudian terdapat bagian bawah yang sudah saya jelaskan sebelumnya atau welcome light guys. Kemudian pada bagian handle sudah memiliki keyless smart entry berwarna chrome. Kemudian setelah ketika ditekan maka spion akan tertutup. Kemudian bagian atas yaitu terdapat talang air bawaan yang berwarna hitam. Kemudian tulisan TRD Sportivo berwarna abu-abu dan terdapat roof rail yang tipis guys. Kemudian pada bagian depan guys, di sini bagian pintu itu terdapat speaker yang bulat sebelah kiri pada sisi ujung. Kemudian pada les berwarna abu-abu, kemudian pembuka berwarna chrome, menutup dan membuka tombol, dan handrest yang berwarna abu-abu dengan bahan kulit sintesis atau bahannya soft touch ya guys.
Dan kemudian di sini ada beberapa panel, kemudian membuka dan menutup pintu jendela, yaitu ada 4 buah, kemudian membuka dan menutup, kemudian mengunci jendela, kemudian ada spion mirror di situ sisinya. Kemudian terdapat bagian bawah yaitu speaker yang agak besar, kemudian terdapat cup holdernya guys. Kemudian pada bagian bawah yaitu saat kita masuk mobil ada memiliki tulisan Toyota. Kemudian pada bagian sisi ini ya terdapat alarm indikator, kemudian corner sensor, sensor parkir, pengaturan kick sensor, kemudian membuka pintu belakang, kemudian pengaturan power back door, kemudian engine start stop. Kemudian pada bagian AC memiliki las yang berwarna abu-abu, kemudian pada bagian dashboard itu memiliki kulit sintesis atau bahan dengan soft touch. Kemudian disertai dengan pada bagian sisi samping kursi sudah memiliki jok elektrik yang dapat ke belakang serta ke depan naik turun pada kursi dan jok depan dan belakang. Ini joknya guys, ini arah ke belakang, pada bagian dada bagian supir, kemudian arah ke depan. Oke, kemudian pada bagian sisi samping itu menaikkan kursi, menurunkan kursi, kemudian memundurkan, merendahkan, kemudian meninggikan guys. Mundur, kemudian arahnya maju. Kemudian pada alas kaki terdapat tulisan Fortuner, kemudian pedal gas dan rem. Kemudian pada bagian depan yaitu pada spionnya ada panel wood, logo Toyota berwarna silver, kemudian tombol-tombol untuk audio guys, kiri dan kanan spion. Kemudian terdapat kulit sintetis pada spion Mercedes Pure. Kemudian terdapat lampu auto on off, kemudian lampu senja dan lampu manual. Kemudian terdapat pedal shift kiri dan kanan. Kemudian terdapat wiper pada sebelah kiri. Kemudian ketika speedometer dihidup terdapat gambaran mobil Toyota sketsa Toyota Fortuner itu sendiri. Ketika pintu ditutup, kemudian gambarnya akan tertutup guys. Kemudian pada bagian atas dashboard, kemudian terdapat jam digital, lampu hajat, kemudian terdapat kiri dan kanan AC, kemudian head unit dengan 8 inci guys. Di sini terdapat beberapa menu, pengaturan app menu, radio, Disney media, iPhone, HDMI, Bluetooth, telepon, dan beberapa menu lainnya guys, termasuk itu navigasi, foto, dan lain-lain guys. Terdapat pada bagian sisi kanan bawah yaitu terdapat kabel USB dan kabel aux. Oke, kemudian pada bagian depan layar terdapat eject, navigasi, SD, telepon, dan menu. Kemudian untuk mengeluarkan CD yaitu disk eject, maka disknya akan keluar sendiri guys. Dan ketika dimasukin, klik tutupan paparan dan head unit tertutup. Kemudian alarm airbag, kemudian AC bagian dalam display untuk mengatur suhu, kemudian AC mengatur bagian dalam, diffuser depan, arah AC, diffuser depan dan off. Auto untuk mengatur seberapa ukuran suhu. Kemudian pada bagian bawah terdapat tempat koin bagian atas dan bawah, serta di sampingnya terdapat navigasi video, tempat charger. Kemudian di sini ada bahan berwarna coklat dengan panel wood, serta ketika dibuka terdapat cup holder 2 di dalamnya. Kemudian di sini karena reviewnya automatic, di sini ada parkir, mundur, netral, B dan S guys. Kemudian di sini ada dengan mode eco dan eco mode, power mode. Kemudian ada rem tangan yaitu dengan bahan kulit sintetis. Kemudian pada bagian penyimpanan CD dan VCD
yaitu dengan bahan soft touch ya guys, kulit sintesis. Kemudian pada langit-langit, yaitu ketika dibuka lampu akan hidup, kemudian ketika ditutup maka lampu akan mati guys. Kemudian pada bagian sisi tengah yaitu ada LED pada kiri dan kanan untuk lampu baca. Kemudian di bawahnya itu terdapat penyimpanan kacamata guys. Ketika ditekan kemudian membuka bisa menyimpan kacamata. Kemudian pada bagian sisi tengahnya lagi terdapat head unit ya, untuk entertainment. Ketika ditekan itu akan membuka, kemudian dapat diatur untuk skala ukurannya guys. Kemudian pada bagian sisi kirinya guys, yaitu tempat penumpang sebelah kiri, yaitu masih holder keyless. Ketika ditekan maka akan menutup, kemudian ketika dibuka maka akan terbuka guys. Kemudian pada bagian pintu penumpang pertama yaitu sama seperti pada penyupir, membedakannya hanya ada hanya dengan satu tombol guys. Semua bahannya sama ya guys ya. Kemudian terdapat tulisan Toyota Fortuner. Kemudian seperti sebelumnya, kemudian pada seat yaitu sama seperti Fortuner sebelumnya seperti manual. Kemudian terdapat airbag pada posisi dashboard. Kemudian di bawah airbag ada AC yang memiliki les berwarna abu-abu menutup ke arah ke kiri maksimal. Kemudian di bawah AC itu ada cup holder guys. Ketika ditekan kemudian keluar. Di bagian dashboard sendiri itu ada tulisan Fortuner berwarna abu-abu guys. Kemudian di samping head unit terdapat les abu-abu dan soft touch. Kemudian ketika dibuka guys, di sini ada beberapa untuk masukkan buku, notebook. Kemudian di bawahnya agak besar guys, di sini ada P3K. Kemudian untuk kargo. Oke guys, kemudian lanjut ke bagian sisi bawah Fortuner, tulisan Fortuner seperti yang sebelumnya. Oke, pada bagian tengah itu pintunya terdapat tulisan Fortuner pada bagian sisi kirinya guys. Kemudian pada bagian pintu sama seperti sebelumnya ya guys, dimana ada hanya satu tombol di bagian panel wood. Di sini tidak ada tulisan Toyota seperti sebelumnya guys. Ketika masuk, pas di belakang jok penumpang pertama, yaitu di sini ada holder untuk menyangkutkan sesuatu kiri dan kanan guys. Kemudian dilengkapi bagian tempat penyimpanan permen, kemudian untuk charging sebelahnya. Kemudian pada alas kaki memiliki tulisan Fortuner pada tengahnya guys. Kemudian pada langit-langit guys, di sini ada lampu LED. Kemudian di sini kelebihannya sudah AC yang digital ya guys, auto untuk menghidupkan, kemudian mengukur rendah dan meninggikan pada bagian seat guys. Kemudian terdapat kiri dan kanan AC. Kemudian handle. Kemudian pada sisi tengah kursi yaitu terdapat handrest. Kemudian ketika ditekan terdapat beberapa untuk cup holdernya guys. Dan kelebihannya itu di tengah untuk pengikat seat untuk bayi. Kemudian pada sisi belakang terdapat LED bar. Kemudian ada lampu sen, lampu mundur. Kemudian pada di atas yaitu ada antena, kemudian lampu rem dan chrome serta gambar Toyota, kemudian ada tulisan Fortuner dan lampu rem kiri dan kanan guys. Kemudian di sebelah sisi kanan bawah ada tulisan TRD Sportivo yang berwarna abu-abu, kemudian tambahan body kit serta sensor parkir yang 5 buah guys. Kemudian terdapat cover kiri dan kanan bawah di antara body kit sehingga body kitnya tampak lebih bagus guys.
Kemudian di bawah terdapat kick sensor, kemudian ada tulisan Fortuner pada krum belakang. Kemudian kita coba guys, itu membuka bagian belakang, the power back door guys. Kemudian pada sisi kiri ada tulisan petunjuk bahwasanya cara pemakaian power back door guys. Kemudian pada bagian tengah yaitu jika kita tekan yaitu akan menutup pintu bagian belakang. Kemudian di sini ada petunjuk untuk melakukan kick sensor guys. Kemudian pada bagian kiri terdapat tempat duduk setengah-setengah, artinya 50% 50%. Kemudian pada sisi kiri terdapat holder. Kemudian di sini ada dongkrak. Kemudian pada bagian atas ada LED lampu bagasi kabin. Kemudian ketika dibuka, kursi tidak akan langsung jatuh guys, ada tahanannya sehingga lebih meringankan pemakai. Oke, ada jaraknya guys, ketika ditekan akan tertutup. Kemudian ketika kita masuki bagian depan guys, di bagian tengah jaraknya dengan lutut dengan kursi agak jauh guys, sehingga tidak terlalu sempit guys. Oke guys, nah saya dengan tinggi 195 itu masih berjarak di atas kepala saya. Pada bagian belakang yaitu kita ketika membuka kursi maka akan terbuka otomatis. Kemudian ada seat belt, AC bagian belakang ada 2, kemudian handle kiri dan kanan. Kemudian pada sisi kiri ada terdapat cup holder yang besar, kemudian ada bagian kanan cup holder dan serta AC ya guys. Kemudian pada bagian belakang kita akan melakukan percobaan kick sensor yaitu dengan cara mendekatkan remote di bagian bodi guys. Kick sensor terletak di antara cover ban serep dengan knalpot. Patokannya di protektornya guys ya. Kemudian kita tutup, maka akan tertutup guys. Oke, kick sensor ini memiliki beberapa syarat, yaitu dimana kaki menyentuh di bagian antara knalpot dengan cover ban guys. Kita sentuh, kemudian kunci dalam keadaan terkunci. Oke, kemudian jika untuk power back door guys kita tekan lama, namun posisinya harus terbuka ya guys. Seperti contoh ini, kita buka, kemudian tekan power back doornya guys, kemudian terbuka. Oke, seperti biasa kita menutupnya yaitu dengan menekan agak lama, kira-kira 2 detik guys. Oke, kita ke mesin guys. Di sini suara mesinnya guys kira-kira seperti tampak biasa, yaitu dengan 2400 cc. Kemudian dilengkapi dengan peredam suara, ada sisi bagian kap. Oke, kemudian kita akan menunjukkan apa itu auto on off pada lampunya guys. Perhatikan ya guys pada lampunya. Hidup sendiri ketika pada saat di ruang gelap guys. Artinya ketika malam hari lampu akan hidup otomatis ya guys. Ketika terang maka lampu akan mati sendiri guys. Oke guys, sekian video kali ini. Tonton video berikutnya guys. Untuk video berikutnya aku akan membuat door buat dengan merek Isoka di mobil Fortuner terbaru ini guys. Ditunggu video berikutnya guys. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa like, comment, and share video ini ya guys. Thank you guys.